Ya, kembali lagi dengan gue di sini Om Fian atau panggil aja gue Koko Fian. Ini gue bakal bikin suatu pembahasan, ya pembahasan dikit aja sih, dikit aja. Itu pembahasan tentang bentar. Gelas gue kesenggol mati gue anjing. Ya, jadi pembahasan gua adalah tentang lebih baik mendownload anime di situs ilegal atau menonton streaming anime secara legal. Oke, jadi untuk masalah anime ilegal, maksud gua situs download anime ilegal memang cukup banyak banget di Indonesia, yaitu ada Otaku Desk, ada Moanime, ada Samehada, ada Oplovers, ada Kurogaze dulu nggak tahu masih ada apa nggak, gue ada Ryukoi Web ID, ada Nekopoi.care, ada hentaiquindo.pw, ya itu pokoknya salah satunya ya. Dan itu cukup banyak banget. Dan sekarang karena kemarin-kemarin itu ada kayak ada rules gitu, jadi maksud gue kayak ada di Jepang itu membuat sebuah undang-undang baru tentang hak cipta anime gitu ya. Jadi waktu itu cukup ramai juga di mana para pemilik situs anime ilegal itu pada bingung alias apakah mereka bakal menutupnya atau tidak. Karena waktu itu undang-undang hak cipta anime itu bakal disiarkan di seluruh dunia katanya. Ternyata sampai sekarang hal tersebut ternyata cuma berlaku di Jepang doang. Oke. Jadi tadi udah gue sebutin banyak banget hal-hal, maksud gue udah gue sebutin situs-situs download anime ilegal. Oke, jadi gue lanjut. Oke, jadi setelah ada hak cipta tersebut, ada undang-undang tersebut, YouTube akhirnya, maksud gue di YouTube itu muncul sebuah channel yang ternyata memiliki lisensi untuk menayangkan anime secara legal, yaitu pertama kalinya di Asia, yaitu Muse Asia yang memiliki sub Inggris. Lalu di Indonesia akhirnya ada cabangnya, itu Muse Indonesia yang menayangkan anime legal secara legal, tapi kita streaming ya di YouTube itu, yaitu anime yang bersub Indonesia ya, cukup banyak, dari anime-anime yang baru, anime-anime lawas juga ada. Oke. Jadi di sini kalau menurut gua, karena gua orangnya itu orang-orang biasa saja, gua no elite, dan gua juga gue bukan elit, dan gue juga bukan orang yang terlalu memikirkan hal-hal bodoh seperti itu. Jadi gue adalah orang netral. Oke, jadi untuk mendownload anime sebenarnya tuh nggak masalah juga kalau bagi kita yang memiliki sifat-sifat apa ya, maksud gue ya, bagi kita yang pengen mengkoleksi anime ya sah-sah aja gitu. Apalagi kalau kita itu punya 2 laptop gitu, kita punya HDD yang besar-besar, memorinya gede-gede itu, ya kita akhirnya mengkoleksi sambil kita itu menontonnya secara berkala. Nah, nanya bagi gue itu mendownload anime ilegal itu nggak masalah juga sih. Apalagi sekarang cukup banyak bermunculan juga cara-cara mendownload anime, cara-cara mendownload video-video di Muse Indonesia secara cepat dan mudah dengan aplikasi-aplikasi tertentu ya. Salah satunya adalah Fitmet, IDM, dan juga Snaptube ya, seperti itu. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang elit, kita pasti wah ya udah, download apaan sih, download tuh nggak penting, kita streaming aja ya. Itu juga no problem sih, bagi gua nggak masalah, karena gua juga kadang streaming. Ya, gue streaming di Muse Indonesia itu kalau gue sempet aja sih, kalau memang pas itu lagi tayang aja sih waktu itu. Kayak gue waktu nonton Top Aro Kagakura Railgun sih, atau mungkin Hetalia atau apa ya. Pokoknya ya gue juga sebagai anak-anak anime begini, gue juga selain streaming gue juga download, dan selain download gue juga streaming. Dan kadang ya gue selain streaming di Muse Indonesia, gue juga kadang download anime-animenya itu lewat ya aplikasi yang tadi gue sebutin itu. Tapi jadinya ya no problem aja sih bagi gue itu. Mendownload anime secara ilegal atau streaming legal itu sebenarnya sah-sah semuanya aja, cuma tergantung dari diri kita masing-masing, apakah kita itu ingin bergaya, kita so elit atau bagaimana,
atau mungkin kita emang bergaya memiliki laptop, memiliki PC, memiliki HP yang memiliki ZES memori yang cukup gede, ya no problem juga sih. Sebenarnya kalau masalah itu adalah masalah download atau streaming, kita menonton secara ilegal atau kita legal atau terserah, itu pokoknya yang tadi gue sebutin itu sebenarnya itu adalah tergantung dari diri ego kita masing-masing. Cuma terkadang ya namanya orang ya tentu aja memiliki pemikiran yang beda-beda, sifat yang beda-beda, karena kita dilahirkan tidak sempurna seperti orang-orang yang ya salah satunya adalah seperti admin Anoboy yang kemarin tuh ada drama tertentu sama Miss Indonesia, dimana ternyata Anoboy itu colong anime ini dari Miss Indonesia. Gue juga nggak tahu karena di situ juga ada yang ngelapor waktu itu, subscribernya Miss Indonesia ada yang ngelaporin ke Miss Indonesia waktu itu sih. Dan ada juga yang terlalu goblok, yaitu gue dikasih screenshotnya. Jadi ini ya itu gue dikasih screenshot sama teman gue, sama si Triple X. Jadi dia itu jadi si goblok ini itu dia itu punya situs web download anime secara ilegal. Kalau gua pernah sih nyuruh nge-share link situs dia gitu. Waktu itu gua buka sekalian aja, gua buka ya kok nggak ada 360p, ya udah nggak masalah sih. Akhirnya gua juga nggak pernah ngunjungi itu situs lagi. Dan waktu itu dia itu pernah nyuruh gua buat download salah satu anime di situ, tapi gua tolak. Kenapa? Karena gue bilangnya ya nggak ada 360p. Terus dia itu kayak ngamuk gitulah. Dia bilang kalau 360p kan nggak bisa di ini, nggak bisa di itu. Goblok amat anjing, goblok asu. Goblok sih bajingan anjing. Bodoh amat gue sama kayak gituan. Kan gue butuh 360p bukan nggak hanya gue koleksi, tapi juga buat anime crack, men. Nah, jadi alasan gue mendownload itu juga buat anime crack, karena gue anime cracker juga. Nah, gak sampai di situ juga, jadi juga seperti ini. Oke, jadi itu adalah salah satu screenshot di mana dia itu koar-koar secara goblok, secara idiot, secara autis. Yaitu dia tuh koar-koar kalau pingin Miss Indonesia tuh diblokir. Ya, jadi yang kita lihat itu adalah postingan screenshot dari temen gue tadi, Triple X itu, dimana si goblok ini memposting status di WA. Ya, jadi gue juga nge-save nomor si goblok ini ya, tapi gue save tapi gue hide dia, dan gue bisukan juga dia status WA dia. Jadi gue nggak ada urusan lagi sama dia setelah hal itu terjadi. Oke, jadi gue cuma dikasih tahu sama si goblok, si goblok, gue dikasih sama si Triple X ini. Oke, jadi si goblok ini ngeposting di WA gitu, di status WA dia itu bilang pengen Miss Indonesia itu blokir cuma karena postingan komunitas. Jadi si Miss Indonesia itu memposting komunitas tentang anime Higehiro episode 9. Jadi episode 9 adalah episode dimana kita bisa mengetahui masa lalu Sayu, alasan kenapa dia melarikan diri. Oke, jadi waktu dia melarikan diri yang sudah kita tonton, kita tahu bahwa si Sayu ini diberikan uang sama kakaknya 300.000 yen. Dan itu ternyata dibuat ke hotel. Nah, di situ emang itu adalah alur ceritanya. Dan gua herannya gini, kenapa si goblok memposting hal seperti itu di status WA dengan alasan pengen semoga Miss Indonesia itu diblokir cuma karena postingan tersebut. Padahal di postingan tersebut emang terjadi di animenya, di alur ceritanya. Nah, emang sungguh-sungguh goblok sekali memang ya. Menurut gua ibarat kalau orang Jawa itu bilangnya gini, si goblok kui koyo bayi lahir tapi ra genep. Nah, maksud gua ra genep ini, maksud gua nggak genap gini, prematur. Atau mungkin dia itu memiliki kekurangan di otaknya mungkin ya. Seperti itu, gua maaf juga. Gua juga sebagai orang Jawa ya kayak gini juga. Ya, jadi sebenarnya itu aja sih yang pengen gua katakan pada kalian semuanya, pengen gua bahas tentang lebih baik mana sih, download ilegal atau streaming legal. Kalau menurut gua itu adalah netral saja. Kalau gua netral dan itu boleh-boleh saja, itu sah-sah semuanya aja. Jadi no problem. Oke,
Jadi itu aja yang bakal gua katakan, yang udah pingin gua bahas di video gua kali ini. Sebenarnya video ini tuh pingin gua record dengan cara podcast. Tapi waktu itu gua ajak si ini nggak bisa, gua ajak ini dia nggak mau karena ada si ini. Ya jadi no problem lah. Jadi gua bikin sendiri aja sesuai dengan permintaan si ini. Nah, maksud gua si ini siapa ya? Triple X itu anjing. Jangan, kalau kalian tanya siapa Triple X, jangan nggak bakal gue kasih tahu, itu bahaya anjing, itu privasi bangsat. Udah gue tutup aja video gue kali ini. Jadi gue ucapkan terima kasih, thank for watching, gue subscribe my channel, like and share video gue, dan juga aktifkan notifikasi lonceng, dan juga see you next time, see you later, bye bye motherfucker, horas.